Salam dan selamat malam semua yang dikasihi dan dihormati semua saudara-saudari dalam Kristus. Dan saya ingin berikan pujian, hormat, dan kemuliaan kepada Tuhan kita Yesus Kristus yang selalu memberkati dan menjaga kita semua. Dan pada malam ini juga saya ingin mengambil kesempatan ini untuk memberikan ucapan terima kasih kepada Community Bicara Sabda karena telah memberikan ruang dan peluang kepada saya untuk berkongsi tentang topik kepemimpinan pada malam ini. Dan saya sangat bersyukur juga berada di hadapan kita semua pada malam ini untuk dapat berkongsi beberapa buah pikiran dan pandangan saya secara pribadi tentang satu topik yang amat penting dalam dunia perniagaan hari ini, di dalam sesebuah organisasi, dan juga khusus pada malam ini juga kita harus pikirkan juga kepemimpinan dalam gereja pada masa ini. Dan topik yang saya ingin kongsikan kepada kita semua pada malam ini adalah kepemimpinan transformasi. Dan ini sesuai dengan visi inisiatif, yaitu Transform the Nation through the Local Church, ataupun mentransformasikan bangsa melalui gereja lokal. Dan saya percaya kunci kepada perubahan ataupun transformasi sesebuah organisasi ataupun gereja hari ini bergantung kepada kepemimpinan di dalam sesebuah institusi itu. Dan kepemimpinan transformasi bukanlah sekadar satu gaya pengurusan, tetapi ia satu filosofi yang mendorong perubahan yang positif dan berkesan dalam sesebuah organisasi itu. Seringkali kita berpikirkan tentang keberhasilan pelayanan itu ataupun gereja itu bergantung lebih kepada pengurusan. Ya, saya percaya ia adalah salah sebahagian keberhasilan di dalam sebuah organisasi itu. Tapi yang lebih penting adalah kita harus melihat kepemimpinan di dalam sebuah organisasi itu yang paling penting pada hari ini. Dan kepemimpinan transformasi ia melibatkan pengubahsuaian minda dan juga melibatkan budaya dan juga melibatkan struktur organisasi, dan untuk menjawab segala cabaran dan peluang yang berkembang dalam persekitaran yang sentiasa berubah pada hari ini. Ingat, ia melibatkan minda, ia melibatkan budaya dan struktur organisasi itu untuk melihat ataupun menjawab semua cabaran dan membentuk peluang yang berkembang dalam persekitaran yang selalu berubah pada hari ini. Dan kepemimpinan transformasi bukan tugasan yang mudah bagi saya. Dan ia memerlukan satu keberanian untuk melangkah keluar daripada zon keselesaan. Maksudnya mungkin akan terjadi konflik kalau seseorang itu datang memimpin dan untuk mentransformasikan sesebuah organisasi ataupun pelayanan ataupun gereja itu, ia perlu melalui keluar daripada zon keselesaan, daripada mungkin perkara yang lama tiba-tiba akan berubah, ditukar menjadi hal-hal yang baru. Jadi kebolehan untuk mengilham orang-orang lain sangat diperlukan dalam kepemimpinan transformasi. Dan kecekapan untuk membuat keputusan yang sukar dalam keadaan ketidakpastian sangat-sangat penting dalam kepemimpinan transformasi. Dan bagi pemimpin yang berjaya dalam kepemimpinan transformasi, mereka membawa organisasi itu ke tahap level yang lebih unggul, lebih tinggi, dan lebih berkesan. Dan akhirnya akan membuahkan
keberhasilan di dalam sebuah organisasi itu. Dan saya ingin membawa kita masuk untuk melihat beberapa contoh individu dalam Alkitab yang memiliki kepemimpinan transformasi. Dan kalau saya lihat dalam Alkitab, kebanyakannya individu yang dipakai oleh Tuhan dalam Alkitab untuk menggerakkan umatnya, kebanyakannya saya melihat memiliki ciri-ciri kepemimpinan transformasi. Dan beberapa individu yang saya ingin emphasize pada malam ini, yang pertama adalah Yusuf. Kita tahu semua tentang cerita Yusuf kan? Dan Yusuf yang paling ketara, yang kita paling melihat kehebatan dia, dia dapat mentransformasikan kerajaan Mesir pada masa itu. Maka Fir'aun mendengar pandangan dan buah pikiran dia. Dan akhirnya membuahkan keberhasilan. Dan yang kedua yang kita lihat adalah Musa. Musa dapat mentransformasikan bangsa Israel yang sekian lama, hampir 400 tahun di tanah Mesir. Mereka diperbudakkan. Bagi saya bukan perkara yang mudah untuk mentransformasikan minda budaya orang Israel pada masa itu untuk keluar daripada zon keserasiaan mereka. Walaupun mereka bergumul, tapi mereka sebenarnya sudah selesai di tanah Mesir. Cuma mereka ini dianggap sebagai pendatang. Jadi mereka dilayan sebagai second class people. Tapi Musa berjaya mentransformasikan. Dan Musa menggunakan kepimpinan dia. Of course dibantu oleh Tuhan sendiri. Tapi Musa berjaya mentransformasikan dan memberikan perubahan kepada orang-orang Israel untuk keluar daripada Mesir. Yang ketiga, yang kita boleh lihat dalam Alkitab, Yosua. Yosua dapat mentransformasikan atau apabila dia diberikan amanah daripada Musa untuk memimpin orang Israel masuk ke tanah perjanjian. Bukan perkara yang mudah. Orang Israel sudah bergumul selama 40 tahun dan bertambah-tambah bertahun-tahun mereka di padang gurun. Dan pemikiran mereka sudah dibentuk di padang gurun, minda mereka sudah dibentuk. Dan bermacam-macam cabaran yang mereka lalui di padang gurun. Bukan perkara yang mudah untuk Yosua mentransformasikan bangsa Israel yang sudah berpusing-pusing sekian lama, berpuluh tahun di padang gurun. Tapi akhirnya Yosua dapat menjadi satu agen transformasi bagi bangsa Israel untuk masuk ke tanah perjanjian. Dan juga yang seterusnya kita melihat Nehemia. Nehemia dapat mentransformasikan bangsa Israel untuk kembali membangunkan bait Allah yang sudah runtuh. Dan ia adalah satu cabaran yang besar. Dan ramai orang katakan Nehemia adalah is very powerful manager, atau pengurus yang sangat baik dan sangat hebat. Dalam masa 52 hari, dia dapat membawa orang Israel membangunkan, menyiapkan bait Allah itu. Walaupun mereka berhadapan dengan bermacam-macam cabaran yang mereka lalui. Tapi Nehemia dapat mentransformasikan orang Israel bersama-sama membangunkan kembali bait Allah. Dan yang seterusnya, yang terakhir, contoh dalam Alkitab yang saya ingin kongsikan kepada kita adalah Paulus sendiri. Selepas Tuhan Yesus Kristus terangkat ke surga dan terjadinya pergerakan zaman gereja awal masa itu. Dan setelah sekian beberapa tahun selepas terbentuknya gereja, kita melihat banyak sekali tentangan, banyak sekali cabaran, banyak sekali corak-corak pemikiran, banyak sekali teologi yang mungkin
memesongkan orang-orang percaya pada masa itu. Tapi Paulus dapat mentransformasikan banyak gereja pada masa itu untuk ke arah ke ke, ke kepercayaan mereka kepada Tuhan Yesus Kristus yang sebenarnya. Jadi dalam Alkitab kita sudah melihat keseluruhan itu. Kebanyakannya hamba Tuhan yang dipakai oleh Tuhan sendiri. Mereka memiliki corak-corak kepemimpinan ataupun ciri-ciri kepemimpinan transformasi untuk menggerakkan semua apapun situasi di sekeliling mereka ataupun apapun yang telah diamanahkan mereka oleh Tuhan pada masa itu. Dan pada malam ini ada beberapa ciri utama di dalam kepemimpinan transformasi. Ada dua perkara yang utama yang saya ingin emphasize pada malam ini tentang kepemimpinan transformasi. Yang pertama, kemampuan untuk membina hubungan yang kukuh dengan ahli pasukan. Pemimpin harus memiliki kemampuan untuk membina hubungan yang kukuh dengan orang-orang yang dia pimpin pada hari ini. Bukan saja tentang pengurusan, tapi about the relationship. Pemimpin transformasi bukan hanya bertindak seperti seorang bos ataupun sebagai orang yang nampak memberi arahan kepada orang lain. Tapi pemimpin transformasi adalah seorang mentor. Seorang yang selalu menyokong orang-orang di bawah dia. Dan orang yang selalu memberikan satu inspirasi ataupun selalu memberikan ilham, menjadi pengilham kepada orang-orang yang dia pimpin. Dan ini sangat penting. Mereka membina persekitaran di mana ahli ataupun orang yang di bawah dia merasa dihargai, merasa didengari, dan terlibat secara aktif dalam proses perubahan tersebut. Penting juga untuk diingatkan bahwa kepemimpinan transformasi bukanlah tanggung jawab tunggal seseorang pemimpin ataupun individu itu. Tapi yang kedua, ciri-ciri kepemimpinan transformasi yang kedua adalah usaha bersama melibatkan setiap individu dalam organisasi itu. Ataupun semuanya orangnya harus terlibat, bukan one man show. Ataupun bukan satu individu yang menggerakkan organisasi itu. Tapi melibatkan semua orang ataupun teamwork. Jadi dua perkara ini sangat penting. Dan semua ahli pasukan perlu merasai tanggung jawab untuk memberi sumbangan kepada perubahan positif. Dan kepemimpinan transformasi adalah tentang memberdayakan setiap individu untuk berkongsi visi dan misi yang sama. Mereka, orang katakan arti kata lain, mereka harus sehaluan. Jadi mereka harus sepikir. Bukan satu individu saja yang memikirkan. Tapi semua individu dalam tim itu, dalam pasukan itu, harus terlibat bersama-sama untuk menggerakkan visi dan misi yang sama. Sebab itu begitu sukar sekali kalau ada 2-3 orang yang dalam pasukan itu tidak bersetuju. Pastinya organisasi itu pun gereja itu akan berhadapan dengan kesukaran untuk bergerak. Mungkin boleh bergerak, tetapi ia akan mengambil masa yang lambat untuk accomplish apa yang telah diamanatkan ataupun visi dan misi yang mereka mau capai. Dalam dunia yang senantiasa berubah dengan cepat hari ini, kepemimpinan transformasi bukan hanya satu keperluan, tetapi satu keharusan ataupun kewajiban. Organisasi yang mampu beradaptasikan dan berubah dengan cepat akan mendapat kelebihan kompetitif yang jelas.
Oleh itu, kita perlu memahami pada hari ini bahwa kepemimpinan transformasi bukan sekadar satu strategi, tetapi satu keperluan bagi masa depan yang berjaya. Jadi strategi itu penting dan perlu, tapi untuk menggerakkan, ke arah kejayaan itu harus memiliki pemimpin yang dapat mentransformasikan strategi itu kepada reality. Jadi saya ingin mengajak setiap kita pada malam ini untuk mengambil inisiatif di dalam berperanan untuk aktif dalam proses transformasi dalam penglibatan kita dalam organisasi ataupun gereja hari ini dalam pelayanan. Jadi sama ada sebagai pimpin ataupun kamu ahli biasa dalam tim itu, saya percaya kita semua mempunyai peranan yang penting dalam membawa ataupun membina budaya organisasi yang dinamik, yang inovatif, dan berorientasikan masa depan. Dan saya ingin menekankan beberapa elemen penting juga yang perlu diambil kira dalam membentukkan kepemimpinan transformasi. Ada beberapa yang saya ingin kongsikan pada malam ini. Yang pertama, daya tahan terhadap perubahan adalah aspek yang sangat penting dalam kepemimpinan transformasi. Pemimpin dan ahli pasukan ataupun orang yang dalam organisasi itu perlu memiliki ketahanan mental dan emosional untuk menghadapi ketidakpastian dan cabaran yang mungkin timbul semasa proses transformasi. Dan ini melibatkan kesediaan untuk belajar dari kegagalan dan memperbaiki strategi dan terus maju dengan semangat positif. Dalam kepemimpinan transformasi, tim itu ataupun pasukan itu harus memiliki daya tahan. Akan ada terjadinya perubahan-perubahan. Akan terjadinya perkara-perkara yang tidak pasti akan timbul. Dan kalau ini tidak dapat dikawal dalam segi mental ataupun emosi, akan terjadi konflik dan akhirnya visi dan misi tidak akan tercapai. Dan kegagalan akan timbul. Elemen yang kedua adalah komunikasi yang berkesan. Adalah landasan kepada keberkesanan kepemimpinan transformasi. Dia adalah satu landasan. Jadi komunikasi yang berkesan adalah perkara yang sangat penting. Juga yang kedua adalah kepada kepemimpinan transformasi. Pemimpin perlu berkomunikasi dengan jelas dan terbuka kepada ahli ataupun orang-orang di bawah dia. Very clear. Jelaskan visi ataupun matlamat dan nilai-nilai yang terlibat dalam perubahan. Dan komunikasi yang baik membina keyakinan dan mengurangkan ketidakpastian. Memberikan dorongan kepada semua orang di bawah dia untuk terlibat sepenuhnya dalam proses transformasi. Jadi ingat, komunikasi seorang pemimpin kepada orang-orang di bawah itu sangat-sangat penting bagi saya untuk melihat bagaimana kita boleh menjadikan menjadi pemimpin yang dapat mentransformasikan sebuah organisasi. Kegagalan hari ini selalunya terjadi apabila tiada komunikasi yang berkesan. Saya sangat pandang serius dengan orang-orang yang bergerak bersama-sama dengan saya, khusus dalam pelayanan. Mungkin dulu dalam dunia pekerjaan saya juga. Saya perlukan mereka selalu berkomunikasi dengan saya. Contohnya, kalau saya kontak mereka hari ini, ataupun saya message mereka hari ini. Karena yang sangat penting. Tapi mereka hanya respon dalam masa 3-4 hari selepas itu pun seminggu. Ini akan
membuat komunikasi yang tidak berkesan, dan akhirnya mungkin kita tidak akan dapat menggerakkan ataupun mentransformasikan organisasi itu. Yang ketiga, kepemimpinan transformasi, elemen yang sangat penting juga inovasi harus diiktirafkan dan digalakkan dalam setiap peringkat organisasi. Maksudnya harus dipersetujui oleh semua orang. Jadi bukan satu orang yang hanya setuju. Jadi apapun yang dibincangkan harus dipersetujui di setiap peringkat. Sebab itu kalau ada satu orang yang membuat keputusan dan tidak dipersetujui oleh yang lain, dan untuk orang itu untuk menggerakkan organisasi itu akan menjadi lebih sukar dan akhirnya mungkin gagal. Pemimpin transformasi perlu mencipta suasana di mana ide-ide yang baru dibentuk dan diuji tanpa rasa takut akan kegagalannya. Kadang-kadang kita rasa, bolehkah? Jadi kita tidak perlu rasa takut dalam kegagalan, tapi kita harus ada keberanian untuk melakukan perkara itu walaupun kita rasa adakah ini akan berhasil. Jadi inovasi membawa kepada penambahbaikan yang berterusan dan keupayaan untuk bersaing di dalam persekitaran kita hari ini yang semasa berubah. Dan maksudnya hari ini pemimpin harus memiliki buah pikiran dan ide-ide yang baru, bukan yang sudah lama. Ibu dalam firman Tuhan juga mengatakan kantung yang lama harus diganti dengan kantung yang baru untuk melihat pertumbuhan itu. Dan seterusnya yang terakhir, yang keempat, kepemimpinan transformasi melibatkan pembangunan keupayaan dalam organisasi itu. Ia melibatkan peningkatan kemahiran pengetahuan dan kebolehan semua ahlinya ataupun semua orang yang terlibat untuk menghadapi keperluan yang berkembang dalam dunia yang kita duduki hari ini. Pemimpin perlu melihat pembangunan individu sebagai satu investasi yang memberi peluang jangka masa panjang kepada organisasi itu. Jadi hari ini saya ingin mendorong semua, siapapun yang terlibat dalam kepemimpinan dalam sebuah organisasi ataupun gereja hari ini. Individu harus menjadi satu perkara yang sangat penting untuk kita invest kepada mereka. Sebab mereka lah orang yang akan meneruskan semua visi dan misi organisasi itu. Jadi kita hari ini, umur kita akan meningkat. Dan kita khususnya hari ini, kita perlukan generasi yang muda, yang baru, untuk memimpin sebuah organisasi ataupun gereja hari ini. Jadi pemimpin yang memiliki kepemimpinan transformasi, dia harus memiliki pikiran seperti ini. Dia tidak hanya memandang kepada apa yang amanah yang dia harus lakukan dan dia harus accomplish. Tapi untuk dia melihat berterusan, dia harus memberikan investasi kepada individu. Akhir pada malam ini, saya sekali lagi berharap perkongsian ini dapat memberi sedikit inspirasi kepada kita semua. Mungkin tidak komplit, tidak sempurna, tapi ini sedikit yang saya dapat kongsikan pada kita semua untuk menganggapkan kepemimpinan transformasi sebagai satu cabaran yang membawa kepada peluang-peluang dan menganggap kepemimpinan transformasi sebagai satu cabaran yang membawa kepada peluang yang berbagai-bagai di sekeliling kita untuk membawa perubahan. Dengan kebolehan untuk berubah dan beradaptasikan, kita
kita tidak hanya membina organisasi yang lebih kuat, tetapi juga mencorakkan masa depan yang lebih baik untuk kita semua. Sekali lagi, terima kasih kepada semua yang hadir pada malam ini. Dan semoga kita dapat bersama-sama mengukuhkan kepemimpinan transformasi untuk mencapai kecemerlangan dalam setiap peringkat kehidupan kita. Dan akhir kata, saya ingin mengucap terima kasih kepada semua yang hadir pada malam ini juga sekali lagi, dan kepada community Bicara Sabda karena memberikan perhatian kepada isu kepemimpinan di dalam gereja Tuhan hari ini ataupun organisasi Kristen hari ini. Semoga kita semua dapat bersama-sama bergerak ke hadapan dalam menghadapi cabaran dan peluang yang dihadapi oleh organisasi kita masing-masing. Dan Tuhan memberkati dan terima kasih.